Lima, empat, tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rajatul Jannah, NPM 1904031014. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial Islam, dosen pengampu Ibu Aisyah Humairah. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan, dan mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Konflik sosial ini sering terjadi dalam masyarakat. Penasaran seperti apa konflik sosial yang sering terjadi? Mari kita simak video berikut ini. Dan inilah contoh konflik sosial yang sering terjadi dalam suatu masyarakat, dan pasti yang sering terjadi pada remaja-remaja milenial. Di sini terlihat ada 3 orang remaja perempuan yang sedang berselisih paham untuk memperebutkan satu orang laki-laki hingga ingin melukai satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori konflik Ralph-Dahrendorf. Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsional struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori fungsional struktural. Kemudian, kekuasaan atau otoritas yang mengandung dua unsur, yaitu pengusaha dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok, konflik, dan perubahan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok semu atau quasi group, yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya. Kemudian yang kedua, kelompok kepentingan atau manifest, yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota per orang. Kelompok ini merupakan agen real dari konflik. Kemudian yang ketiga, kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama konflik destruktif. Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Penasaran seperti apa contoh konfliknya? Mari kita simak video berikut ini. Dan inilah salah satu contoh konflik destruktif yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam video ini terlihat aksi para remaja yang terlibat baku hantam, percekcokan, dan perkelahian, atau yang sering kita sebut sebagai tawuran. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tawuran. Kemudian yang kedua, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional.
Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Penasaran seperti apa contoh konfliknya? Mari kita simak video berikut ini. Dan inilah salah satu contoh konflik konstruktif yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam video ini terlihat terjadinya perbedaan pendapat satu sama lain. Jadi saya baru pelajari sesuatu bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu tak perlu merapatkan kaki. Itu hanya mengganggu konsentrasi saja. Di video ini juga terlihat satu sama lain yang berbeda pendapat hingga beradu argumen. Yang bikin status belajar agama dari Google. Gak cerdas. Kaki ditempel atau enggak, yang penting jamaah. Oh, kalian ini dikasih tahu jangan ngeyel. Senengnya ngelakuin bid'ah aja. Emang susah kalau dikasih tahu. Yang sunnah dibilang bid'ah, kampungan. Dikasih tahu yang benar malah bilang kampungan. Sabar ya, Tes. Furuhi aja dibahas. Makanya Islam gak maju-maju. Bego. Dulu Rasulullah saat ngasih tahu kebenaran dicaci dan dimaki. Sekarang ngasih tahu kebenaran ya dibully di sosmed. Ayolah, TS antek PKI, Zionis, Illuminati. Dia dijual peninggi pelangsing, bisa nambah ketebalan tulang juga. Yang mau beli bisa hubungin saya, bisa ikut bisnis, dapat BMW juga. Udah gini aja. Belajar sama ulama yang sanadnya nyambung sama Nabi. Usah pada ribut dah. Udah zuhur, udah pada sholat belum? Jangan malah pada debat aja. Bagas, sholatnya nempel gak kakinya? Asli. Apa sih enaknya debat kusir kayak gini? Kalian tuh buang waktu tau gak? Bukan masalah debat kusirnya dong. Ya ini masa belajar agama dari Google sih. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggir jannah bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan berkepanjangan, walaupun ia dalam kebenaran al-haq. Juga sebuah rumah di tengah jannah bagi siapa saja yang meninggalkan berbohong, walaupun ia sedang bercanda. Serta sebuah rumah di puncak jannah bagi siapa saja yang berakhlak mulia." Hadis riwayat Abu Daud. Astagfirullah. Kemudian berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki.
Kemudian yang kedua, konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Kemudian yang ketiga, konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Kemudian dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat. Dampak positif dari adanya konflik yang pertama, bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Kemudian yang kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semulanya masih menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Kemudian dampak negatif dari adanya konflik. Yang pertama, munculnya kesatuan kelompok. Kemudian yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Kemudian yang terakhir, munculnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan orang per orang telah menyebabkan konflik antar individu. Kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan dan yang terakhir perbedaan kepentingan. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, dan cendekiawan. Kemudian yang kedua, kemajemukan vertikal yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemudian upaya-upaya untuk mengatasi konflik yaitu yang pertama konsiliasi atau conciliation. Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Kemudian yang kedua, mediasi atau mediation. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan persoalan mereka. Kemudian, yang ketiga, di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dan yang terakhir, arbitrasi. Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan. Dengan seorang hakim sebagai pengambil keputusan, seorang hakim memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Penasaran seperti apa contoh penyelesaian melalui arbitrasi? Mari kita simak video berikut ini. Victor Koala. Dan inilah salah satu contoh penyelesaian konflik melalui arbitrasi. Bahwa untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak itu melalui jalur persidangan dan keputusan hakimlah yang harus ditaati. You are charged with a school zone violation. You are charged with a school zone. Dan dalam video ini terlihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia yang sedang menjalani persidangan di pengadilan. Dan di sini keputusan hakim adalah keputusan yang paling mutlak yang harus diterima dan ditaati. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me.
Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.